kami ada research mengenai untuk mempelajari lah ya seperti apa kebiasaan atau habit mahasiswa FISIP UI dan kesibukannya seperti apa begitu. Ya, boleh langsung ditanyakan saja. Ya, berarti saudara sudah kurang lebih selama 3 semester ya, 1,5 tahun kuliah di FISIP UI. Seperti apa proses saudara transisi dari SMA masuk ke kuliah? Transisi ya, itu sebenarnya agak kewalahan ya. Agak kewalahan. Dari SMA ke kuliah. Karena yang paling gampang deh, misalkan di SMA kita ngerjain tugasnya. Kalau kita nggak ngerjain tugas, gurunya itu bakal ngingetin, ya kan? Kayak, ini tugasnya belum dikerjain nih, ayo kerjain, nanti dikumpulin, ini masih bisa ditunggu. Sedangkan di kuliah ya, kalau misalkan kita nggak ngerjain tugas ya udah dosen bodo amat gitu, kayak ya udah nilai lu paling D gitu kalau nggak ngerjain. Kaget nggak pada saat lu pindah? Wah, kaget banget. Adaptasinya berarti cukup sulit ya? Iya, sulit banget. Kalau selain di kegiatan akademik tadi dengan dosen, apakah ada kegiatan non akademik di luar itu? Nggak ada. Anda tadi sempat menyinggung bahwa Anda tidak mengikuti kegiatan non akademik. Boleh tahu kenapa? Karena malas. Kemalasan itu dipicu oleh apa? Ya udah dari lahir sih dia malas. Apakah ada kemungkinan di dalam pergaulan atau lingkungan belajar Anda terdapat sesuatu yang membuat rasa tidak nyaman gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Apakah Anda pernah merasa apakah Anda pernah mengalami rasa tekanan selama menjadi mahasiswa di FISIP UI? Kalau tekanan itu banyak banget ya, terutama dari tugas gitu, karena tugasnya itu numpuk banget. Setiap kali pertemuan nih langsung dikasih tugas, pertemuan tugas gitu. Itu tuh ngebikin yang harusnya bisa dibuat waktu untuk main game dan tidur malah jadi ngerjain tugas, kan itu males banget ya. Jadi tekanannya itu sih paling tugas doang. Kalau dari dosen nggak ada, dosennya baik-baik kok, UI emang terbaik. Siap Ya. Tugas yang banyak itu apakah bisa dikelola gitu? Dikelola itu maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya dalam mengerjakan tugas tadi yang banyak itu, apakah ada sistem yang saudara sering lakukan gitu untuk memudahkan lah supaya bisa selesai? Jadi, maksudnya kalau itu tuh saya biasanya berdiskusi dengan teman-teman saya gitu. Misalkan tugas ini, oh ini bagaimana ya penyelesaiannya? Oh iya ini dengan bantuan chat, dengan bantuan jajannya kita tuh ngumpul nih. Biasanya di TV itu tempat nongkrong anak sosiologi, kita itu berdiskusi itu kayak, oh iya nomor 1 ini gini jelasin. Terus juga dengan bantuan dosen. Karena kan menurut saya selama nggak UTS dan UAS, kalau tugas biasa itu masih boleh lah bertanya ke dosen gitu penjelasannya tuh. Ya, gitu aja sih. Lalu apakah ada dampak kepada diri gitu, misalkan secara mental atau personalitas ketika ada tekanan-tekanan tadi? Kalau mental sih nggak ada, karena saya orangnya nggak pernah membawa ke hati gitu. Misalkan dalam tekanan ya udah saya mah jalanin aja. Baik, terima kasih banyak sudah berkenan menjadi narasumber kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Ya, dimaafin kok walaupun banyak. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kami untuk sebuah research yang sedang kami jalankan. Jadi kami ingin mempelajari lebih lanjut seperti apa kebiasaan mahasiswa atau mahasiswi di FISIP UI dalam mereka belajar. Oke, pertama-tama bagaimana kabarnya? Boleh tahu nggak? Sehat, masih semangat? Sejauh ini masih semangat, alhamdulillah. Masih semangat ya. Bagaimana pengalaman Anda sejauh ini dalam beradaptasi di lingkungan kampus FISIP UI? Sejauh ini saya sangat bersyukur karena FISIP UI merupakan lingkungan yang terbuka terhadap mahasiswa yang berbeda latar belakangnya, sehingga sejauh ini saya sangat nyaman dan sangat bisa untuk beradaptasi di lingkungan FISIP UI. Berarti pasti banyak ya kegiatan-kegiatannya, baik akademis non akademis. Boleh dijelaskan? Kalau secara akademis sendiri sebenarnya ya aku berfokus pada kegiatannya kelas dan lain-lain. Sempat ambil 24 SKS juga. Tapi kalau di non akademisnya aku fokus ke organisasi. Saat ini aku ikut 2 organisasi, himpunan mahasiswa HI dan juga organisasi FPCI Chapter UI. Lalu aku ada kepanitiaan ad hoc yang bernama IR Project. Ya.
Kalau di Air Project dan di Himpunan HI sendiri aku sebagai humas, tapi kalau di FPC chapter UI aku masuk ke divisi finance. Cukup sibuk ya kegiatannya ya. Kira-kira pembagian waktunya bagaimana? Kalau aku sendiri sih atur jadwal biasanya dari tentuin prioritas ya. Jadi tidak selalu tugas-tugas kuliah yang menjadi prioritas awal. Apabila ada tugas organisasi yang perlu aku selesaikan secepatnya, itu yang aku kerjakan terlebih dahulu, baru nanti tugas-tugas yang lain menyesuaikan. Ya bisa juga tugas akademis dulu yang aku kerjakan, baru tugas-tugas organisasi. Kebanyakan dari itu kira-kira pernah nggak mengalami suatu tekanan atau ketidaknyamanan, walaupun sejauh ini mungkin baik-baik saja gitu ya? Sejujurnya tekanan sejauh ini datang dari pihak eksternal, dari teman-teman organisasi yang lumayan pasif ketika mengikuti keanggotaan organisasi. Jadi akunya lumayan aktif, aku merasa kinerja aku lumayan kompeten, tapi karena ada teman-teman yang pasif yang mungkin time managementnya bentrok sama aku, jadi aku terkadang harus mengerjakan apa yang menjadi tugas mereka karena mereka tidak muncul, slow respon dan lain-lain, dan itu menjadi suatu tekanan bagi aku. Dan apakah ada langkah-langkah yang dilakukan agar tidak terjadi apa yang tadi dikhawatirkan gitu? Kalau untuk mencegah hal itu sejujurnya sampai saat ini aku kurang tahu ya, karena biasanya teman-teman yang pasif dan cenderung tidak muncul ini ya terjadinya tiba-tiba gitu. Mereka tiba-tiba tidak muncul. Mungkin di awal-awal mereka masih muncul, tapi di pertengahan berjalannya suatu kepanitiaan atau organisasi ini mereka tiba-tiba nggak muncul. Jadi ya aku yang harus berusaha untuk apa ya, ibaratnya menggantikan posisi mereka gitu kan. Dan itu lumayan mengaruh kepada ya diri aku sendiri dan time management aku. Dan dengan tekanan-tekanan tersebut, apakah ada dampak kepada mental atau pribadi sendiri dari Anda? Sejauh ini mungkin aku merasanya aku jadi lebih gampang stres dan sebenarnya mengerjakan bagian yang bukan bagian aku ini sendiri bikin aku jadi kekurangan tidur, dan pola tidur yang hancur menurutku juga bikin mood aku jadi kurang lebih ya gak baik lah gitu, jadi gampang sensitif, gampang marah, dan juga mungkin hal-hal lainnya lebih ke apa ya, terganggu juga sih sebenarnya mengerjakan tugas-tugas lain, lagi tugas akademik. Baik, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Kurang lebih sekian, terima kasih. Sama-sama.